Halo Sobat Nora, apa kabar hari ini? Siapkan posisi nyaman kalian. Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah berjudul Tamu Tengah Malam di Argopura. Sebuah cerita yang mungkin akan membuatmu cukup menegangkan. Mari kita mulai. Desa Argopura, sebuah pemukiman yang memeluk pinggang gunung, sudah sebulan ini kehilangan warna langitnya. Kabut abadi turun, membawa hawa dingin yang tidak hanya menusuk kulit, tapi juga menusuk harapan. Sejak wabah menjemput anak-anak desa, termasuk Laras, putri kecil Bram, desa ini menerapkan aturan mutlak. Padamkan lampu teras sebelum tengah malam, dan jangan pernah menjawab suara yang memanggil dari kegelapan. Malam itu, jam dinding di ruang tamu Bram menunjukkan pukul 23.55. Bram duduk di kursi kayu tuanya, menatap sepasang sepatu merah milik Laras yang masih diletakkan di atas meja. Keheningan di rumah itu begitu pekat, hingga suara detak jantungnya sendiri terdengar seperti dentum drum. Tepat saat jarum jam menyatu di angka 12, suhu drop hingga titik beku. Di luar, seluruh suara jangkrik dan angin mendadak mati. Sunyi yang tidak alami. Tok tok tok. Ketukan itu berasal dari pintu belakang. Rendah, pelan, dan ragu-ragu. Persis cara Laras mengetuk pintu jika ia terbangun karena mimpi buruk. Di dalam rumah, Bram berdiri dengan kaki gemetar. "Laras?" bisiknya. Logikanya tahu Laras sudah di bawah tanah, tapi duka adalah racun yang membuat telinga mendengar apa yang ingin didengar. "Ayah, dingin. Buka pintunya ya." Suara itu identik, halus, jernih, dan penuh penderitaan. Bram mendekat ke pintu. Setiap langkahnya membuat lantai kayu mengerang. Saat ia menempelkan telinga ke pintu, ia tidak mendengar deru angin gunung, melainkan suara gesekan kain kafan yang diseret di atas batu. Dari balik celah jendela rumah-rumah tetangga, Pak Kades dan warga lainnya menyaksikan pemandangan yang mustahil. Rumah Bram tidak lagi tampak seperti rumah. Bangunan itu mulai mengambang, terangkat beberapa inci dari tanah oleh ribuan tangan pucat yang muncul dari bumi. Lebih mengerikan lagi, warga melihat bayangan hitam raksasa berbentuk sosok wanita tanpa wajah yang sedang memeluk rumah Bram dari luar, seolah sedang mendekap mangsa. Hujan terbalik mulai terjadi. Kerikil dan dedaunan di halaman rumah Bram terbang ke atas menuju langit yang hitam pekat. Warga ingin berteriak, tapi suara mereka lenyap. Makhluk itu telah mengunci suara satu desa. "Ayah, sepatu merahku ketinggalan di dalam." Suara itu kembali memanggil. Bram melihat ke arah meja. Sepatu merah itu tiba-tiba bergerak sendiri, seolah didorong oleh tangan tak kasat mata menuju pintu. Bram menyadari sesuatu yang mengerikan. Dinding rumahnya mulai berubah menjadi batang-batang pohon pinus yang busuk. Ruang tamunya perlahan melebur menjadi hutan kegelapan. Makhluk itu tidak hanya ingin masuk, ia sedang menarik realitas Bram ke dalam dunianya. Saat tangan Bram menyentuh kerendel pintu yang membeku, ia melihat melalui celah bawah pintu. Bukan kaki kecil Laras yang ada di sana, melainkan gumpalan asap hitam yang berdenyut dengan ribuan mata yang menatapnya balik. Di detik kritis itu, ingatan tentang pesan neneknya terlintas. Setan gunung memakan air mata, tapi ia hangus oleh tawa yang murni. Bram tidak membuka pintu. Ia berbalik, menerjang kabut hitam yang mulai memenuhi ruangannya, dan meraih sebuah kotak musik tua milik Laras yang sudah berdebu. Kotak itu berisi rekaman suara tawa Laras sebelum ia jatuh sakit. Sebuah sisa kebahagiaan yang selama ini Bram hindari, karena terlalu menyakitkan untuk didengar. Bram memutar kunci kotak musik itu dengan seluruh tenaganya.
Suara tawa laras yang polos dan ceria memenuhi ruangan. Bagi makhluk yang terbuat dari duka dan kegelapan, suara itu seperti api yang membakar kain sutra. Di luar, warga melihat rumah Bram tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dari setiap celah kayu. Sosok bayangan raksasa yang memeluk rumah itu memekik hebat. Sebuah suara yang memecahkan kaca-kaca rumah di seluruh desa, sebelum akhirnya tubuhnya retak dan meledak, menjadi debu hitam yang langsung ditiup angin kencang. Seketika, rumah Bram jatuh kembali ke tanah dengan dentuman keras. Kabut abadi yang menyelimuti Argopura selama sebulan mendadak tersapu bersih. Pagi itu, untuk pertama kalinya, matahari terbit dengan sempurna di balik puncak gunung. Warga keluar dari rumah, saling berpelukan saat suara mereka kembali. Mereka menemukan Bram duduk di teras rumahnya yang hancur, memegang kotak musik yang kini telah diam. Di sampingnya, sepasang sepatu merah itu tertata rapi. Bram tersenyum tipis ke arah pegunungan. Ia tidak lagi melihat Laras di sana, tapi ia tahu duka itu tidak lagi memiliki kuasa untuk mengetuk pintunya. Sang tamu telah pergi, dan kali ini pintu itu ia kunci dengan keikhlasan. Suara tawa Laras dari kotak musik itu perlahan memudar, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Sosok asap hitam di balik pintu memang sempat hancur, namun abu hitamnya tidak hilang. Abu itu justru merayap masuk melalui celah pintu, membentuk pola-pola aneh di lantai kayu rumah Bram. Bram mengira ia menang. Ia mengembuskan napas lega. Namun, saat ia melihat ke arah jendela, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Warga desa yang tadi ia lihat dari kejauhan, kini berdiri tepat di depan halaman rumahnya. Mereka semua berdiri mematung. Pak Kades, tetangga, hingga kerabatnya. Namun, mereka tidak merayakan kemenangannya. Mereka semua menatap ke arah rumah Bram dengan tatapan kosong dan yang lebih mengerikan. Mereka semua memegang sepatu merah yang identik dengan milik Laras. Bram, suara Pak Kades terdengar serak, bergema seolah-olah berasal dari dasar sumur. Kenapa kamu mengusir tamu itu? Dia adalah satu-satunya cara kami untuk melihat kembali anak-anak kami yang hilang. Bram mundur selangkah. Ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Seluruh warga desa Argopura ternyata telah membuat perjanjian dengan makhluk itu. Selama berbulan-bulan, mereka memberikan makan kepada sang tamu dengan duka mereka, agar mereka bisa mendengar suara anak-anak mereka yang telah tiada setiap tengah malam. Bram bukan sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Dia baru saja menghancurkan candu seluruh desa. Tiba-tiba, warga desa mulai berjalan mendekat ke rumah Bram secara serentak. Langkah kaki mereka berat, menyeret tanah. "Kau harus menggantinya, Bram," bisik seorang ibu tua yang kehilangan bayinya. "Jika kamu mengusir tamu kami, maka kamu yang harus menjadi tamu kami." Di dalam rumah, bayangan Bram di dinding mulai bergerak sendiri. Bayangannya tidak lagi mengikuti gerakannya. Bayangan itu mulai mencekik lehernya sendiri, membuat Bram sesak napas secara nyata. Di luar, kabut yang tadinya sempat menipis, kini kembali menyembur keluar dari mulut warga desa. Mereka bukan lagi manusia, melainkan wadah bagi sisa-sisa kegelapan sang tamu. Bram berlari ke arah pintu depan untuk menguncinya. Tapi saat ia menyentuh gagang pintu, gagang itu berubah menjadi daging yang hangat dan berdenyut. Rumah itu mulai bernafas. Dinding-dinding kayu mengeluarkan keringat berupa minyak hitam yang berbau seperti tanah kuburan. Bram yang terkepung di tengah ruangan, sementara wajah-wajah warga desa mulai muncul di setiap jendela, menempelkan wajah mereka ke kaca hingga retak. "Bram, buka pintunya."
Kami hanya ingin memberikan sepatu ini. Bram kini menyadari bahwa musuhnya bukan hanya satu makhluk, melainkan seluruh desa yang sudah kehilangan akal sehat karena duka. Dia terjebak di rumahnya sendiri yang perlahan berubah menjadi organ dalam dari makhluk yang lebih besar. Di saat warga desa mulai menggedor dinding rumah Bram dengan keras, suara tangan-tangan mereka terdengar seperti palu yang menghantam kayu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari arah jendela samping. Prang! Sebuah botol kaca pecah di lantai, mengeluarkan bau menyengat. Minyak tanah yang dicampur garam kasar dan belerang. Kobaran api kecil muncul, membentuk garis barikade yang membuat warga desa mundur sejenak, sambil memeki kesakitan seolah kulit mereka terbakar. Bram, jangan lihat mata mereka. Cepat buka lantai di bawah ranjang laras. Itu adalah suara Mbah Darmo, penjaga makam tua yang dianggap gila oleh warga karena ia satu-satunya orang yang tidak pernah menangis saat wabah menyerang. Mbah Darmo berdiri di luar lingkaran warga, memegang obor bambu. Wajahnya penuh luka goresan, seolah ia baru saja bertarung menembus hutan berduri. Mbah, apa yang terjadi? Teriak Bram di tengah suara gaduh dinding yang nyaris jebol. Desa ini sudah mati sebelum anak-anak itu dikubur, Bram. Mereka tidak memberikan duka, mereka memberikan nyawa. Cepat, rahasianya ada di bawah rumahmu. Itu jantungnya. Bram berlari ke kamar laras. Suhu di kamar itu jauh lebih dingin. Di bawah ranjang kecil yang masih rapi, Bram mulai mencungkil papan lantai jati yang sudah tua dengan linggis. Setiap kali papan terbuka, terdengar suara lengkingan dari bawah tanah, seolah rumah itu merasa kesakitan. Saat papan terakhir terangkat, Bram tertegun. Di bawah rumahnya bukan tanah biasa, melainkan sebuah ruang bawah tanah rahasia yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya selama bertahun-tahun tinggal di sana. Bram melompat turun. Bau busuk yang amat sangat menyengat hidungnya. Dengan cahaya senter yang mulai meredup, ia melihat pemandangan yang akan menghantui mimpinya selamanya. Akar kehidupan. Ribuan akar pohon pinus berwarna hitam legam menembus dinding ruang bawah tanah itu. Akar-akar tersebut tidak mengisap air, melainkan terhubung ke lusinan peti mati kecil yang seharusnya berada di pemakaman desa. Peti mati laras. Di tengah ruangan, terdapat satu peti mati yang paling besar dan masih bersih. Peti itu terhubung ke sebuah jantung raksasa yang terbuat dari akar dan lumpur yang berdenyut pelan. Tumbal suara. Di dinding ruangan itu, ribuan mulut manusia yang menempel pada akar tampak bergerak-gerak tanpa suara. Itulah alasan mengapa warga kehilangan suara mereka. Suara mereka disimpan di sini untuk memberi makan jantung tersebut. Bram menyadari bahwa rumahnya dibangun tepat di atas pusat syaraf makhluk pegunungan tersebut. Selama ini, makhluk itu menggunakan duka Bram sebagai bahan bakar utama, karena Bram adalah orang yang paling dalam mencintai korbannya. Tiba-tiba, jantung dari akar itu mulai berdenyut kencang. Dari dalam peti mati laras, keluar sebuah tangan kecil yang pucat. Ayah, jangan sakiti aku lagi. Bram berdiri di depan jantung itu dengan linggis di tangan. Jika ia menghancurkan jantung itu, seluruh desa mungkin akan terbangun dari mimpi buruk ini. Tapi ia akan kehilangan kehadiran laras selamanya. Di atas, suara Mbah Darmo mulai menghilang, tertutup oleh geraman warga yang mulai berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Bram, lakukan sekarang, atau kita semua akan menjadi bagian dari akar itu selamanya. Teriak Mbah Darmo dari kejauhan, suaranya mulai tercekat. Bram berdiri di depan pilihan yang mustahil. Menghancurkan jantung itu dan menghadapi kenyataan pahit, atau membiarkan dirinya menjadi penjaga baru bagi jantung duka tersebut.
Di bawah remang cahaya senter yang berkedip, Bram mendekati jantung raksasa yang berdenyut itu. Tangan pucat dari dalam peti laras terus menggapai-gapai, memanggilnya dengan suara yang begitu memilukan. Bram hampir luluh, namun ia melihat sesuatu yang aneh. Setiap kali jantung itu berdenyut, sepatu merah yang ia bawa tiba-tiba terjatuh di dekat peti bereaksi. Sepatu itu tidak bersinar, melainkan menolak untuk tersentuh oleh akar-akar hitam tersebut. Akar-akar itu tampak menjauh, seolah-olah kulit sepatu itu adalah bara api. Bram teringat. Sepatu itu adalah hadiah terakhir yang ia beli dengan kerja keras dan doa tulus agar Laras sembuh. Sepatu itu tidak mengandung duka. Sepatu itu adalah simbol harapan murni. Bukan air mata yang bisa menghancurkanmu, bisik Bram dengan suara parau. Tapi janji yang ditepati. Bram menyadari kelemahannya. Jantung itu adalah akumulasi dari duka yang statis. Ia tidak bisa memproses benda yang memiliki energi kasih sayang yang sudah diikhlaskan. Bram mengambil sepatu merah itu, lalu dengan nekat, menjenjejalkannya tepat ke dalam katup jantung yang sedang menganga lebar. Seketika, jantung itu berhenti berdenyut. Suara jeritan yang bukan berasal dari manusia menggema dari dinding-dinding tanah. Akar-akar hitam itu mulai bergetar hebat dan berubah warna menjadi putih pucat, lalu pecah menjadi serpihan debu. Sementara itu, di atas sana, suasana sudah seperti medan perang. Mbah Darmo berdiri di tengah kepungan warga yang wajahnya sudah tidak menyerupai manusia. Mata mereka putih total, dan mulut mereka terbuka lebar mengeluarkan uap hitam. "Mundur kalian! Ini bukan kalian yang berbicara!" teriak Mbah Darmo sambil mengayunkan obornya. Namun, jumlah warga terlalu banyak. Pak Kades, dengan gerakan patah-patah seperti boneka tali, berhasil mencengkeram bahu Mbah Darmo. Kekuatannya bukan kekuatan manusia. Mbah Darmo terjatuh ke tanah. Obornya terlempar, padam di atas tanah yang becek. Warga desa mulai mengerumuninya. Tangan-tangan mereka yang dingin mulai mencekik leher sang penjaga makam. Di saat kritis itu, Pak Kades mengangkat sebuah batu besar, siap untuk menghantam kepala Mbah Darmo. "Ampuni mereka, Tuhan. Mereka hanya rindu," rintih Mbah Darmo dalam kepasrahannya. Tepat sebelum batu itu jatuh, sebuah getaran hebat mengguncang bumi. Tanah di bawah kaki warga desa retak. Cahaya putih terang tiba-tiba menyembur keluar dari sela-sela papan lantai rumah Bram. Gelombang energi itu menghantam warga desa, membuat mereka terpental. Uap hitam yang keluar dari mulut dan mata mereka tersedot masuk kembali ke dalam retakan tanah, seolah-olah gravitasi telah berbalik arah. Warga desa jatuh tersungkur. Mereka mulai terbatuk-batuk hebat, memuntahkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Satu persatu, kesadaran kembali ke mata mereka. Pak Kades menjatuhkan batunya, menatap tangannya sendiri dengan gemetar dan ketakutan. Di bawah tanah, ruang itu mulai runtuh. Bram berusaha memanjat keluar saat akar-akar yang menopang dinding mulai hancur. Peti-peti mati kecil itu perlahan tertimbun tanah kembali secara alami, seolah bumi akhirnya diizinkan untuk memeluk mereka dengan tenang. Bram berhasil menggapai pinggiran lantai kayu, tepat sebelum seluruh ruang bawah tanah itu tertutup rapat oleh tanah pegunungan yang padat. Suasana berubah, sunyi seketika. Bram keluar dari rumahnya yang sudah miring dan hancur sebagian. Di halaman, ia melihat Mbah Darmo dibantu berdiri oleh warga desa yang kini menangis. Kali ini, tangis mereka asli, tangis manusia yang menyadari kehilafan mereka. Namun, di tengah kelegaan itu, Bram melihat ke arah hutan pinus. Di sana, di antara kabut yang benar-benar menipis, ia melihat bayangan seorang anak kecil memakai sepatu merah, melambaikan tangan dengan ceria sebelum akhirnya menghilang di telan cahaya fajar.
Matahari kini telah tinggi di atas langit Argopura. Bram berdiri di teras rumahnya yang hancur, melihat warga desa bergotong royong membersihkan sisa-sisa abu hitam di halaman. Kedamaian seolah telah kembali. Namun, jauh dari pemukiman itu, masuk ke dalam kedalaman hutan pinus yang masih lembab. Di sana, di sebuah batang pohon tua yang jauh dari jangkauan manusia, terdapat sebuah ukiran baru yang masih segar. Ukiran itu bukan berbentuk nama, melainkan sebuah simbol. Sebuah pintu kecil dengan lubang kunci yang berbentuk mata. Tiba-tiba, dari dalam tanah di bawah pohon tersebut, terdengar suara detak jantung yang sangat pelan. Dek, duk. Bukan dari jantung akar yang dihancurkan Bram, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dalam di perut gunung. Kemudian, ada seorang anak kecil warga desa lainnya yang sedang bermain di pinggir hutan. Anak itu memungut sebuah kelereng hitam pekat. Saat ia melihat ke dalam kelereng itu, ada ribuan mata kecil yang berkedip di dalamnya. Anak itu tersenyum aneh, memasukkan kelereng itu ke saku celananya, dan berjalan kembali ke desa sambil bersenandung lirih. Persis seperti melodi yang sama dengan kotak musik laras. Dan begitulah akhir dari kisah Bram dan misteri di desa Argopura. Terkadang, duka yang kita peluk terlalu erat bisa menjadi pintu bagi sesuatu yang tak seharusnya masuk. Namun, apakah benar semua sudah berakhir? Ataukah kegelapan itu hanya sedang mencari rumah baru untuk mengetuk pintu tengah malam berikutnya? Terima kasih sudah mengikuti perjalanan misteri ini sampai akhir. Cerita ini saya rakit khusus untuk Anda, dan saya sangat penasaran dengan teori atau perasaan Anda setelah mendengar kisah tadi. Menurut Anda, apa yang akan terjadi dengan anak kecil yang menemukan kelereng hitam tadi? Dan jika Anda berada di posisi Bram, apakah Anda sanggup menghancurkan jantung itu? Tuliskan teori terliar atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik suka jika Anda merasa merinding, dan bagikan cerita ini kepada mereka yang berani mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, terutama saat tengah malam tiba.